Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Mahdi dengan NIM 2020-31107 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang animation dari mata kuliah Sistem Multimedia. Dan untuk table of content-nya yaitu yang pertama tentang animation, yang kedua jenis animasi, yang ketiga computer based animation, yang keempat bahasa animasi, yang kelima transmisi animasi, dan yang terakhir animasi 3 dimensi. Animasi adalah illusion of motion yang dibuat dari image statis yang ditampilkan secara berurutan. Pada video atau film, animasi merancu pada teknik di mana setiap frame dalam film dibuat secara terpisah. Jenis-jenis animasi. Yang pertama ada animasi sel. Kata sel sendiri berasal dari seluloid yang merupakan materi yang digunakan untuk membuat film gambar bergerak pada tahun-tahun awal animasi. Sekarang, material film dibuat dari asetat. Biasanya digambar dengan menggunakan tangan. Yang kedua ada animasi frame. Animasi frame adalah bentuk animasi paling sederhana. Contohnya ketika kita membuat gambar-gambar yang berbeda, gerakannya pada sebuah tepian buku, kemudian kita buka buku tersebut dengan menggunakan jempol secara cepat, maka gambar akan kelihatan bergerak. Yang ketiga, animasi sprite. Pada animasi sprite, gambar digerakkan dengan latar belakang yang diam. Sprite sendiri adalah bagian dari animasi yang bergerak secara mandiri, seperti misalnya burung terbang, planet yang berotasi, bola memantul, ataupun logo yang berputar. Yang keempat ada animasi pad. Animasi pad adalah animasi dari objek yang bergerak sepanjang garis kurva yang ditentukan sebagai lintasan. Misalnya, dalam pembuatan animasi kereta api, pesawat terbang, burung, dan lain-lain yang membutuhkan lintasan gerak tertentu. Pada kebanyakan animasi pad dilakukan juga efek looping yang membuat gerak pad terjadi secara terus-menerus. Yang kelima ada animasi spline. Spline adalah representasi matematis dari kurva, sehingga gerakan objek tidak hanya mengikuti garis lurus, melainkan berbentuk kurva. Yang keenam, animasi vektor. Vektor adalah garis yang memiliki ujung pangkal, arah, dan panjang. Animasi vektor mirip dengan animasi sprite, tetapi animasi sprite menggunakan bitmap, sedangkan animasi vektor menggunakan rumus matematika untuk menggambarkan sprite-nya. Dan yang terakhir ada animasi karakter. Animasi karakter biasanya terdapat di film kartun. Semua bagian dalam film kartun selalu bergerak bersamaan. Software yang biasa digunakan adalah Maya Unlimited. Contoh film kartun yang dibuat dengan Maya Unlimited adalah Toy Story dan Monster Inc. Selanjutnya yaitu computer based animation. Adalah teknik pengolahan animasi menggunakan komputer dengan tool untuk membuat visual effect. Yang pertama, input proses, yang mana sebelum komputer dapat dipakai dalam animasi, gambar harus didigitalisasi untuk membentuk keyframe terdigitasi. Yang kedua, composition stage. Adalah stage di mana foreground dan background dikombinasikan untuk menghasilkan individual frame untuk animasi final. Yang ketiga, in between proses, yaitu pergerakan dari satu posisi ke posisi lain membutuhkan komposisi frame dengan posisi intermediate antar keyframe. Proses tersebut dilakukan dengan menggunakan interpolasi. Kelemahan interpolasi sendiri adalah kurang realistis, sehingga dapat pula dilakukan dengan menggunakan spline atau menggunakan vektor. Yang terakhir yaitu pengubahan warna. Untuk mengubah warna animasi digunakan CLUT atau Color Lookup Table pada frame buffer. Animasi pengubah
pengubahan warna dilakukan dengan cara manipulasi LUT, misalnya dengan mengganti warna secara berurutan, daripada mengganti keseluruhan gambar dengan gambar yang baru yang pasti akan memakan bandwidth lebih besar. Selanjutnya yaitu bahasa animasi. Bahasa animasi dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama linear list notation, yang mana maksud dari 43,53 B rotate PAM 1,30 adalah antara frame 4253 rotate objek yang bernama palem pada koordinat X sama dengan 1 dengan sudut 30 derajat dengan menggunakan tabel informasi dari tabel B. Contoh program Skevo atau skin format. Bahasa animasi yang kedua yaitu general purpose language, yang mana dilakukan dengan menempelkan animasi pada bahasa pemrograman biasa. Contohnya seperti Asas adalah bahasa yang dibuat dengan menggunakan LISP. Dan bahasa animasi yang terakhir yaitu graphical language, adalah bahasa visual yang mampu memvisualisasikan aksi dari perintah-perintah untuk membangun animasi. Contohnya yaitu Genesis, Dial, dan Edge Dynamic System. Selanjutnya yaitu transmisi animasi. Yang pertama, symbolic representation objek animasi. Dipresentasikan bersamaan dengan perintah operasinya. Kemudian di sisi penerima baru ditampilkan ukuran file lebih kecil, tetapi waktu untuk mendisplay akan lebih lama karena harus ada scan converting terlebih dahulu di sisi penerima. Yang kedua yaitu pixmap representation. Pixmap ditransmisikan semua dan ditampilkan di sisi penerima. Waktu transmisi lebih lama, namun waktu mendisplay lebih cepat. Dan yang terakhir yaitu animasi 3 dimensi. Animasi 3 dimensi mudah untuk dideskripsikan, tapi lebih sulit untuk dikerjakan. Properties 3 dimensi model didefinisikan dengan angka-angka. Dengan merubah angka, bisa merubah posisi objek, rotasi, karakteristik permukaan, dan bahan bentuk. Faktor yang membuat animasi 3 dimensi lebih sulit, yaitu yang pertama, harus memvisualisasikan bentuk 3 dimensi. Yang kedua, kemampuan processing untuk proses render objek 3 dimensi. Dan yang terakhir, perlu cukup dana, kesabaran, dan latihan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi animasi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.